Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan tua Jawa. Udara terasa berat, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi dari kegelapan. Di sebuah jalan tanah yang sepi, beberapa orang tiba-tiba berhenti melangkah. Bukan karena mereka lelah, tetapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak kasat mata. Konon, pada masa itu ada satu nama yang membuat dunia gaib di tanah Jawa berguncang. Bukan raja, bukan panglima, seorang lelaki sederhana dari Pati, Saridin. Orang-orang menyebutnya aneh. Tingkah lakunya sulit dipahami. Ia sering berjalan sendirian, tertawa sendiri, berbicara kepada sesuatu yang tidak dilihat manusia biasa. Namun, perlahan, cerita yang beredar menjadi semakin ganjil. Konon, ketika Saridin melangkah di suatu tempat, makhluk gaib yang berdiam di sana justru menjauh. Jin-jin yang biasanya menakuti manusia justru memilih menyingkir darinya, bukan karena ia mengusir mereka, bukan karena ia memamerkan kekuatan, tetapi karena sesuatu dalam dirinya membuat dunia tak kasat mata tunduk. Orang-orang kemudian mengenalnya dengan satu nama yang mulai bergema di seluruh Jawa, Syekh Jangkung. Namun satu pertanyaan terus bergaung hingga hari ini. Dari mana sebenarnya datang kesaktian lelaki ini? Apa yang membuat jin-jin di seluruh Jawa begitu takut kepada Mbah Saridin? Kisahnya dimulai jauh sebelum namanya dikenal, pada seorang anak desa yang dianggap aneh oleh dunia manusia, tetapi diam-diam diperhatikan oleh dunia yang tak terlihat. Pagi masih muda, ketika kabut tipis menggantung di atas sawah-sawah tanah Pati, suara ayam bersahutan dari halaman rumah ramah kayu yang berdiri sederhana di antara pohon kelapa dan bambu. Desa itu tampak tenang seperti kebanyakan desa di Jawa pada masa itu. Orang-orang bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan cangkul, memanggul hasil ladang, dan menjalani hari dengan ritme yang sudah mereka kenal sejak lama. Namun, di antara kehidupan yang terasa biasa itu, ada seorang anak kecil yang kehadirannya sering membuat orang-orang saling berpandangan dengan heran. Anak itu bernama Saridin. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan orang terpandang. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang, rambutnya sering terlihat berantakan karena lebih banyak bermain di luar daripada berada di dalam rumah. Namun bukan penampilannya yang membuat orang-orang desa memperhatikannya. Yang membuat mereka bingung adalah cara Saridin memandang dunia, seolah ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sejak kecil, Saridin sering berjalan sendirian di pematang sawah atau di pinggir hutan kecil yang berada di luar desa. Anak-anak lain biasanya bermain bersama, berlari mengejar layangan, atau memancing di sungai. Saridin berbeda. Ia lebih sering duduk diam di bawah pohon besar, menatap ke arah rimbunan daun, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Beberapa orang desa pernah melihat Saridin berbicara sendirian. Bibirnya bergerak pelan, kadang disertai senyum tipis, kadang seperti sedang menjawab pertanyaan. Ketika orang dewasa bertanya kepada siapa ia berbicara, Saridin hanya mengangkat bahu atau tertawa kecil. Jawaban itu tidak pernah menjelaskan apapun, dan justru membuat rasa penasaran orang-orang semakin besar. Pada awalnya, banyak yang menganggap Saridin hanyalah anak yang sedikit berbeda. Mungkin terlalu banyak berhayal, mungkin terlalu sering menyendiri. Namun, seiring waktu, kejadian-kejadian kecil mulai membuat orang-orang desa merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan, beberapa anak desa berlari pulang dengan wajah pucat. Mereka mengaku melihat Saridin berdiri di tepi hutan, sendirian. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama, tetapi yang membuat mereka ketakutan adalah apa yang terjadi setelah itu. Angin yang tadi tenang tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang biasanya bergerak pelan mendadak diam. Saridin berdiri tanpa bergerak, menatap ke arah hutan yang mulai gelap. Lalu, menurut cerita anak-anak itu, ia mengangguk pelan, seolah sedang mendengar seseorang berbicara kepadanya. Anak-anak itu tidak melihat siapapun di sana. Mereka hanya melihat Saridin berdiri, diam, menatap sesuatu yang tidak terlihat. Cerita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang menertawakannya. Mereka menganggap anak-anak hanya terlalu takut pada bayangan senja. Namun, ada juga yang diam-diam merasa gelisah. Hutan di pinggir desa sudah lama dikenal sebagai tempat yang tidak sepenuhnya kosong. Sejak saat itu, nama Saridin mulai disebat-sebut dengan nada yang berbeda. Bukan hanya sebagai anak yang aneh, tetapi sebagai anak yang mungkin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Saridin sendiri tidak pernah menjelaskan apapun.
ia tetap menjalani hari seperti biasa. Berjalan di sawah, duduk di bawah pohon, dan kadang menghilang ke arah hutan. Ketika matahari mulai condong ke barat, orang-orang desa mulai memperhatikan setiap langkahnya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu satu hal. Anak itu berbeda. Dan tanpa mereka sadari, kehidupan Saridin yang tampak sederhana itu perlahan sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah jalan panjang yang kelak membuat namanya dikenal di seluruh tanah Jawa. Namun saat itu, semua masih dimulai dari seorang bocah desa yang sering berbicara kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat manusia. Kabut pagi masih sering turun di desa kecil, di tanah pati, sawah terbentang hijau, dan suara burung selalu menjadi tanda dimulainya hari. Kehidupan berjalan seperti biasa bagi sebagian besar penduduk desa. Namun bagi Saridin, dunia yang ia lihat tidak pernah benar-benar sama seperti orang lain. Sejak cerita tentang dirinya mulai beredar, banyak orang diam-diam memperhatikan tingkah lakunya. Mereka ingin tahu, apakah benar anak itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anak-anak lain? Saridin sendiri tidak pernah merasa sedang diperhatikan. Ia tetap berjalan menyusuri pematang sawah, memandangi langit, dan kadang berhenti lama di tempat-tempat yang bagi orang lain terasa biasa saja. Suatu hari menjelang sore, langit berubah menjadi kemerahan ketika matahari mulai tenggelam. Saridin berjalan menuju tepi hutan kecil di luar desa. Tempat itu memang jarang didatangi orang. Pepohonan tua berdiri rapat, dan tanah di bawahnya selalu terasa lembab dan dingin. Bagi orang desa, hutan itu adalah wilayah yang sebaiknya tidak diganggu. Namun, Saridin justru sering datang ke sana. Ia duduk di atas akar pohon besar yang menonjol dari tanah. Angin sore berhembus perlahan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Saridin memejamkan mata beberapa saat, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang sangat jauh. Lalu ia membuka matanya. Di hadapannya suasana hutan terasa berbeda. Sunyi itu bukan sekadar sunyi biasa. Ada sesuatu yang bergerak di antara bayangan pohon. Bukan manusia, bukan juga hewan yang dikenal. Saridin tidak terkejut, seolah pertemuan seperti itu bukan sesuatu yang baru baginya. Banyak cerita lama di tanah Jawa yang mengatakan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada makhluk lain yang hidup berdampingan, namun berada di lapisan yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Makhluk yang sering disebut sebagai penghuni dunia gaib. Bagi Saridin kecil, keberadaan mereka bukan sekadar cerita. Kadang ia merasakan langkah yang tidak terlihat di belakangnya. Kadang ia mendengar suara yang tidak memiliki wujud. Dan kadang ia merasa sedang diperhatikan. Pada sore itu Saridin menatap lurus ke arah rimbunan pohon di depannya. Udara terasa sedikit lebih dingin. Daun-daun di tanah bergerak pelan, meskipun angin hampir tidak terasa. Saridin tersenyum tipis. Ia tidak berbicara keras, hanya beberapa kata pendek yang keluar dari bibirnya. Pelan sekali, hampir seperti bisikan. Tidak ada orang lain di sana. Namun sesuatu di dalam hutan itu seolah menjawab. Saridin berdiri perlahan. Wajahnya tenang. Tidak ada rasa takut di matanya. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Ia berjalan beberapa langkah lebih dekat ke dalam bayangan pepohonan. Jika ada orang desa yang melihat kejadian itu, mungkin mereka akan lari ketakutan. Bagi mereka, tempat itu adalah wilayah yang harus dihormati dan dijauhi. Tetapi bagi Saridin, tempat itu terasa seperti bagian dari dunia yang sudah ia kenal sejak lama. Beberapa saat kemudian ia keluar dari hutan dan berjalan pulang ke desa. Tidak ada yang tampak berbeda dari dirinya. Namun malam itu, beberapa orang desa yang sedang duduk di beranda rumah mereka merasa suasana desa terasa aneh. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong tiba-tiba diam. Angin malam terasa lebih berat dari biasanya. Seolah sesuatu sedang lewat di antara rumah-rumah mereka. Keesokan harinya, seorang tetua desa berkata pelan kepada beberapa orang yang berkumpul di balai kecil. Anak bernama Saridin itu mungkin tidak sekadar berbeda. Mungkin ia sudah mulai dikenal oleh dunia yang tidak terlihat. Dan bagi Saridin sendiri, pertemuan-pertemuan seperti itu baru saja dimulai. Sebuah perjalanan panjang yang perlahan membuka pintu antara dunia manusia dan dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangan mereka. Hari-hari terus berjalan di desa kecil di Tanah Pati. Matahari tetap terbit dari balik sawah yang luas, dan kehidupan desa bergerak seperti biasanya. Namun semakin lama, nama Saridin semakin sering dibicarakan. Bukan karena ia membuat keributan,
bukan pula karena ia melanggar aturan desa. Justru karena tingkah lakunya yang semakin sulit dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, Saridin sering terlihat berjalan sendirian tanpa tujuan yang jelas. Kadang ia berhenti lama di tengah sawah hanya untuk menatap langit. Kadang ia duduk di pinggir sungai sambil melempar batu kecil ke air, seolah sedang menunggu sesuatu. Anak-anak lain mulai merasa canggung berada di dekatnya. Mereka tidak benar-benar takut, tetapi mereka juga tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di pikiran Saridin. Orang dewasa lebih banyak memperhatikan dari kejauhan. Beberapa menganggap Saridin hanyalah anak yang terlalu banyak berkhayal. Namun, ada juga yang mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sifat aneh seorang anak. Suatu pagi, seorang petani melihat Saridin berdiri di tengah pematang sawah. Anak itu tidak bergerak, hanya memandang ke satu arah. Petani itu mengikuti arah pandangannya, tetapi tidak melihat apapun selain hamparan padi yang tertiup angin. Saridin kemudian berkata pelan, seperti sedang menjawab seseorang. Petani itu tidak mendengar siapa yang berbicara terlebih dahulu. Ia hanya mendengar jawaban Saridin. Peristiwa kecil seperti itu mulai sering terjadi. Saridin terlihat seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Kadang ia mengangguk, kadang ia tersenyum sendiri, kadang ia tiba-tiba berjalan menjauh, seperti sedang mengikuti seseorang. Cerita-cerita itu perlahan menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Di beranda rumah pada malam hari, orang-orang desa mulai membicarakannya dengan suara pelan. Ada yang mengatakan, Saridin hanya anak yang terlalu liar pikirannya. Namun, ada juga yang mulai menghubungkan tingkah lakunya dengan cerita-cerita lama tentang orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap dunia gaib. Desa itu bukan tempat yang asing bagi cerita seperti itu. Sejak dulu, orang Jawa percaya bahwa ada manusia tertentu yang mampu merasakan keberadaan makhluk dari alam lain. Mereka bukan dukun, bukan pula orang yang sengaja mencari kekuatan gaib. Kadang kemampuan itu muncul begitu saja, seperti pintu yang terbuka tanpa diminta. Beberapa tetua desa mulai memperhatikan Saridin dengan lebih serius. Mereka tidak menegurnya, tidak pula melarangnya berjalan ke tempat-tempat sepi. Mereka hanya mengamati, mencoba memahami apakah tingkah lakunya hanyalah kebiasaan seorang anak, atau tanda dari sesuatu yang lebih besar. Sementara itu Saridin sendiri tetap seperti biasa. Ia tidak pernah merasa bahwa dirinya berbeda. Ia masih membantu orang tuanya ketika diminta, masih berjalan ke sawah, dan masih menyusuri pinggir hutan ketika sore tiba. Namun, ada satu hal yang perlahan mulai berubah. Semakin sering Saridin berada sendirian, semakin kuat perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Kadang ia merasakan langkah mengikuti di belakangnya. Kadang ia mendengar bisikan lembut yang tidak memiliki sumber yang jelas. Bagi anak lain, pengalaman seperti itu mungkin akan menimbulkan ketakutan. Tetapi bagi Saridin, hal itu terasa seperti bagian dari kehidupan yang wajar. Justru ketika berada di tengah keramaian manusia, ia sering merasa lebih asing. Orang-orang desa melihat Saridin sebagai anak yang sulit dipahami. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ia dengar, apa yang sebenarnya ia lihat, dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dunia yang ia rasakan. Namun tanpa disadari oleh siapapun di desa itu, perjalanan Saridin perlahan sedang bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keanehan seorang anak desa. Sesuatu yang kelak akan membuat namanya dikenal di banyak tempat. Dan pada suatu waktu yang belum lama lagi, jalan hidup Saridin akan mulai berubah. Bukan karena manusia di sekitarnya, tetapi karena panggilan dari jalan spiritual yang tidak bisa lagi ia abaikan. Musim berganti perlahan di desa kecil Tanah Pati. Angin yang dulu lembut, kini kadang membawa hawa dingin dari arah hutan. Padi di sawah mulai menguning, dan kesibukan para petani semakin terasa sejak matahari terbit. Kehidupan desa tetap berjalan seperti biasa. Namun, bagi beberapa orang yang memperhatikan Saridin, ada sesuatu yang semakin sulit dijelaskan. Anak itu tidak lagi hanya dianggap aneh. Semakin hari, kejadian-kejadian kecil yang berkaitan dengannya mulai terasa seperti pertanda yang tidak biasa. Saridin masih sering berjalan menyusuri pematang sawah, atau duduk di bawah pohon besar di pinggir desa. Tetapi sekarang, beberapa orang mulai menyadari bahwa tempat-tempat yang sering didatangi Saridin memiliki suasana yang berbeda. Ada ketenangan yang aneh, seolah sesuatu yang tidak terlihat ikut menjaga jarak dari tempat itu. Suatu sore yang tenang, seorang petani yang pulang dari ladang melihat Saridin duduk di dekat sebuah batu besar di pinggir hutan. Matahari hampir tenggelam dan bayangan pepohonan mulai memanjang di tanah. Saridin duduk diam, menatap ke arah hutan yang gelap.
Petani itu hendak memanggilnya. Namun, sebelum ia sempat bersuara, ia merasakan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Angin yang sejak tadi bertiup pelan, tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang biasanya bergerak halus, mendadak diam. Hutan yang tadi dipenuhi suara serangga mendadak sunyi. Saridin tetap duduk di tempatnya. Beberapa saat kemudian, anak itu berdiri perlahan dan menundukkan kepala sedikit, seperti memberi salam kepada seseorang. Padahal tidak ada siapapun di sana. Petani itu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak melihat apa yang dilihat Saridin. Tetapi ia merasakan bahwa sesuatu sedang terjadi di tempat itu. Ia memilih berjalan pergi tanpa memanggil Saridin. Cerita tentang kejadian itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai menghubungkan berbagai kejadian kecil yang selama ini mereka dengar. Tentang Saridin yang sering berbicara sendiri. Tentang suasana aneh yang muncul di tempat-tempat yang ia datangi. Tentang anak-anak yang merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi ketika Saridin berada di dekat mereka. Semua cerita itu mulai membentuk satu bayangan yang sama. Bahwa Saridin mungkin memiliki hubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Beberapa tetua desa mulai membicarakan hal itu dengan lebih serius. Mereka bukan orang yang mudah percaya pada cerita tanpa bukti. Namun mereka juga tahu bahwa tanah Jawa menyimpan banyak rahasia yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan akal biasa. Salah seorang dari mereka berkata pelan suatu malam, "Kadang ada manusia yang sejak lahir sudah memiliki jalan hidup yang berbeda, bukan karena mereka memilihnya, tetapi karena dunia yang tidak terlihat sudah mengenali mereka terlebih dahulu." Kata-kata itu membuat suasana menjadi hening. Sementara itu, Saridin tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa banyak orang mulai membicarakannya. Ia tidak pernah berusaha menunjukkan sesuatu kepada siapapun. Namun semakin hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Kadang ketika Saridin berjalan melewati suatu tempat yang dianggap angker, suasana justru menjadi tenang. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong mendadak diam. Bahkan, beberapa orang merasa udara di sekitar anak itu terasa lebih ringan. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Namun satu hal mulai disadari oleh banyak orang. Saridin bukan sekadar anak yang aneh. Ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan mulai terbangun. Sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh dirinya sendiri, tetapi sudah mulai dikenali oleh dunia yang tidak terlihat. Dan jauh di dalam perjalanan hidupnya yang masih panjang, pertanda-pertanda kecil itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah jalan yang perlahan akan membawa Saridin meninggalkan kehidupan biasa, menuju perjalanan spiritual yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Hari-hari terus berjalan di desa kecil Tanah Pati. Musim panen datang dan pergi, dan kehidupan para petani tetap berputar mengikuti irama alam. Namun bagi Saridin, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam dirinya. Perasaan yang sulit dijelaskan mulai muncul, seperti panggilan yang datang dari tempat yang tidak bisa dilihat. Saridin semakin sering menyendiri. Ia tidak lagi hanya berjalan di pematang sawah atau duduk di pinggir sungai. Kini ia mulai menghabiskan waktu lebih lama di tempat-tempat yang jauh dari keramaian desa. Hutan kecil di luar desa menjadi tempat yang paling sering ia datangi. Di sana, suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin. Cahaya matahari yang menembus celah daun tampak redup dan lembut. Kadang hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Bagi banyak orang desa, tempat seperti itu adalah wilayah yang sebaiknya tidak diganggu. Namun bagi Saridin, kesunyian hutan justru terasa menenangkan. Ia sering duduk berjam-jam tanpa bergerak, memejamkan mata, membiarkan pikirannya tenggelam dalam keheningan. Kadang ia merasakan seolah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi kehadirannya bisa dirasakan. Awalnya, Saridin tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya mengikuti perasaan yang muncul di dalam dirinya. Perasaan yang mendorongnya untuk lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan, dan lebih banyak menahan diri dari kehidupan yang biasa dijalani anak-anak lain. Lambat laun, kebiasaannya itu mulai terlihat oleh orang-orang desa. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, mengapa Saridin semakin jarang terlihat bermain dengan anak-anak lain. Ia lebih sering menghilang menjelang sore, dan baru kembali ketika malam mulai turun. Orang tuanya sendiri kadang merasa khawatir. Mereka tidak selalu tahu kemana Saridin pergi. Namun, setiap kali ia pulang, wajahnya selalu tampak tenang, seolah perjalanan yang ia jalani bukan sesuatu yang berbahaya. Seorang tetua desa yang memperhatikan perubahan itu mulai memahami sesuatu. Ia pernah melihat orang-orang yang memilih jalan laku spiritual. Orang-orang yang menjalani tirakat,
sebuah jalan yang penuh kesunyian, kesabaran, dan pengendalian diri. Tirakat bukan sekadar menjauh dari keramaian. Ia adalah latihan batin yang berat yang sering dilakukan oleh mereka yang mencari kedekatan dengan Tuhan. Namun biasanya jalan seperti itu ditempuh oleh orang dewasa, bukan oleh seorang anak muda seperti Saridin. Tetapi perubahan dalam diri Saridin semakin jelas. Ia mulai lebih banyak berpuasa. Ia juga sering duduk diam di tempat yang sama hingga larut malam, seperti sedang menunggu sesuatu yang hanya ia sendiri yang mengerti. Bagi sebagian orang desa, kebiasaan itu terasa aneh. Namun bagi tetua yang lebih memahami laku spiritual, apa yang dilakukan Saridin terlihat seperti langkah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Sebuah jalan yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Saridin sendiri tidak pernah menyebut apa yang sedang ia lakukan sebagai tirakat. Ia hanya mengikuti suara yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Sebuah dorongan yang membuatnya ingin lebih dekat dengan kesunyian, lebih dekat dengan perenungan, dan lebih jauh dari keramaian dunia. Tanpa ia sadari, perjalanan itu sedang membentuk sesuatu di dalam dirinya, kesabaran, keteguhan, dan kekuatan batin yang perlahan mulai tumbuh. Orang-orang desa mungkin hanya melihat Saridin sebagai anak yang semakin aneh. Namun di balik kesunyian yang ia jalani, ada proses yang sedang berlangsung. Sebuah perjalanan batin yang perlahan akan mengubah dirinya. Dan di masa yang akan datang, jalan tirakat yang mulai ia tempuh itu akan menjadi dasar dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang kelak membuat nama Saridin dikenal dengan sebutan lain. Sebuah nama yang akan bergema di banyak tempat. Syekh Jangkung, kesunyian hutan di luar desa Pati kini menjadi tempat yang semakin akrab bagi Saridin. Jika dahulu ia hanya datang sesekali, kini hampir setiap hari ia berjalan menuju tempat itu. Orang-orang desa mulai terbiasa melihat bayangannya berjalan menjauh ketika matahari mulai condong ke barat. Langkahnya pelan, tetapi pasti, seolah ia tahu persis kemana ia harus pergi. Hutan itu bukan tempat yang ramah bagi kebanyakan orang. Pepohonan tua tumbuh rapat, menutupi sebagian besar cahaya matahari. Tanahnya lembab, dan udara di dalamnya terasa lebih dingin dibandingkan desa di sekitarnya. Banyak orang percaya bahwa tempat seperti itu bukan hanya dihuni oleh binatang hutan. Namun, Saridin tidak pernah terlihat takut. Di sebuah bagian hutan yang jarang dilalui orang, terdapat pohon besar dengan akar yang menjalar ke permukaan tanah. Di sanalah Saridin sering duduk berjam-jam. Kadang ia memejamkan mata, kadang ia hanya menatap lurus ke depan tanpa bergerak. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Sore berubah menjadi malam. Cahaya matahari hilang, digantikan oleh gelap yang perlahan menyelimuti hutan. Tetapi Saridin tetap duduk di tempatnya. Beberapa kali orang desa yang kebetulan melewati pinggir hutan melihat cahaya bulan menerangi sosoknya yang masih duduk diam di bawah pohon itu. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya diam. Bagi orang biasa, duduk sendirian di hutan hingga larut malam adalah sesuatu yang menakutkan. Namun Saridin menjalani hal itu berulang kali. Semakin lama kebiasaan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Saridin mulai membatasi makan dan minumnya. Kadang, ia hanya makan sekali dalam sehari. Kadang ia bahkan melewati beberapa waktu tanpa menyentuh makanan sama sekali. Tubuhnya tetap kurus, tetapi wajahnya justru terlihat semakin tenang. Ia juga mulai memilih tempat yang lebih sunyi untuk berdiam diri. Bukan hanya di bawah pohon besar di hutan, tetapi juga di tepi sungai yang jauh dari desa, atau di pematang sawah yang hampir tidak pernah dilalui orang pada malam hari. Bagi orang desa yang mendengar cerita tentang kebiasaannya, apa yang dilakukan Saridin terasa sulit dimengerti. Mengapa seorang anak muda memilih kesunyian seperti itu? Mengapa ia menahan dirinya dari makanan dan tidur yang cukup? Namun bagi orang-orang yang memahami jalan spiritual, apa yang dilakukan Saridin mulai terlihat jelas. Ia sedang menjalani tirakat yang lebih dalam. Tirakat bukan sekadar duduk diam atau menjauh dari keramaian. Ia adalah latihan untuk mengendalikan diri, menundukkan keinginan tubuh, dan memperkuat batin. Jalan itu tidak mudah, bahkan bagi orang dewasa sekalipun. Tetapi Saridin menjalani semuanya dengan ketenangan yang tidak biasa. Malam demi malam, ia habiskan dalam kesunyian. Kadang hanya suara angin yang menemani, kadang hanya suara air sungai yang mengalir pelan di kejauhan. Di tengah kesunyian itu, Saridin mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kepekaannya semakin tajam. Ia semakin sering merasakan kehadiran sesuatu di sekelilingnya, sesuatu yang bergerak di antara bayangan pohon, sesuatu yang tidak memiliki bentuk seperti manusia, tetapi keberadaannya
terasa jelas. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang yang akan merasa takut, Saridin tetap tenang. Ia tidak mengusir. Ia juga tidak mencoba mendekat. Ia hanya tetap diam, menjaga pikirannya tetap tenang, seolah sedang belajar memahami dunia yang selama ini tersembunyi dari mata manusia. Perlahan, perubahan dalam dirinya mulai terasa. Tubuhnya mungkin tampak lemah karena tirakat yang berat, tetapi batinnya justru semakin kuat. Ada keteguhan yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang tidak mudah digoyahkan. Orang-orang desa mungkin hanya melihat Saridin sebagai anak yang menjalani laku aneh yang tidak masuk akal. Namun, di balik kesunyian itu, sesuatu sedang terbentuk. Sebuah kekuatan batin yang perlahan berkembang. Dan tanpa ia sadari, tirakat yang tampak sederhana itu sedang membuka pintu menuju tahap berikutnya dalam perjalanan hidupnya. Sebuah pertemuan yang kelak akan membawa Saridin lebih jauh lagi ke dalam dunia spiritual yang belum sepenuhnya ia kenal. Hari-hari Saridin kini semakin jauh dari kehidupan biasa anak-anak desa. Jika dahulu ia masih sesekali bermain di pematang sawah bersama teman-temannya, sekarang hampir tidak ada yang melihatnya ikut dalam keramaian itu. Waktu-waktunya lebih banyak dihabiskan dalam perjalanan sunyi menuju hutan yang berada di luar desa. Hutan itu menjadi tempat yang semakin akrab baginya. Pepohonan tinggi berdiri seperti penjaga yang diam, dan cahaya matahari yang masuk melalui celah daun selalu tampak redup. Di siang hari suara serangga dan burung masih terdengar. Namun ketika senja turun, suasana berubah menjadi lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih misterius. Saridin sering datang sebelum matahari tenggelam. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang hampir tidak terlihat, melewati semak-semak dan akar pohon yang menonjol dari tanah. Setiap langkahnya pelan, seolah ia tidak ingin mengganggu apapun yang ada di tempat itu. Bagi banyak orang desa, hutan seperti itu adalah tempat yang harus dihormati dari kejauhan. Cerita tentang makhluk gaib yang tinggal di sana sudah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun, Saridin justru merasa seolah hutan itu adalah ruang yang membantunya memahami sesuatu yang lebih dalam. Ia sering duduk di bawah pohon besar yang akarnya menjalar seperti tangan yang memeluk tanah. Di tempat itu ia menghabiskan waktu dalam kesunyian yang panjang. Kadang ia memejamkan mata, kadang ia hanya menatap ke arah kegelapan di antara pepohonan. Kesunyian itu bukan sekadar tidak adanya suara. Kesunyian itu terasa hidup. Di tengah diamnya hutan, Saridin sering merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Kadang seperti langkah yang bergerak perlahan di belakangnya. Kadang seperti bisikan halus yang datang bersama angin. Namun, Saridin tidak pernah panik. Ia tetap duduk tenang, seolah telah menerima bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Ada kehidupan lain yang berjalan berdampingan, meskipun tidak semua orang mampu merasakannya. Hari demi hari Saridin semakin terbiasa dengan kesendirian itu. Ia mulai memahami bahwa kesunyian bukan sesuatu yang menakutkan. Justru di dalam kesunyian, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia bisa merasakan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Kadang ia mendengar suara ranting patah di kejauhan, meskipun tidak ada hewan yang terlihat. Kadang ia merasakan angin bergerak di satu arah, seolah seseorang baru saja lewat. Bagi Saridin, semua itu bukan gangguan. Semua itu adalah bagian dari dunia yang perlahan mulai ia kenal. Sementara itu, di desa, cerita tentang kebiasaan Saridin semakin sering terdengar. Orang-orang mulai menyadari bahwa anak itu tidak hanya sekadar menyukai kesendirian. Ia benar-benar menjalani kehidupan yang berbeda. Beberapa orang mulai merasa khawatir. Mereka takut Saridin terlalu sering berada di tempat yang dianggap angker. Namun ada juga yang justru melihatnya dengan rasa hormat yang diam-diam tumbuh. Seorang tetua desa pernah berkata kepada beberapa orang yang berkumpul di beranda rumahnya pada malam hari, kadang seseorang harus masuk ke dalam kesunyian sebelum ia memahami jalan hidupnya sendiri. Kata-kata itu membuat orang-orang terdiam. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang dijalani Saridin, tetapi mereka mulai merasakan bahwa perjalanan anak itu bukan perjalanan biasa. Sementara itu Saridin terus kembali ke hutan. Malam demi malam, kesunyian menjadi temannya. Gelap tidak lagi terasa menakutkan, dan dunia yang tidak terlihat perlahan mulai terasa lebih dekat. Namun perjalanan itu belum mencapai puncaknya, karena di balik kesunyian yang ia jalani sekarang, sebuah pertemuan penting sedang menunggu. Pertemuan dengan seseorang yang kelak akan membuka pintu baru dalam perjalanan spiritual Saridin. Kesunyian hutan telah menjadi bagian dari kehidupan Saridin. Hari demi hari ia jalani dengan laku yang sama. Datang sebelum senja, duduk di bawah pohon tua,
dan tenggelam dalam diam yang panjang. Bagi orang lain, kebiasaan itu tampak aneh dan melelahkan. Namun bagi Saridin, kesunyian justru terasa seperti pintu yang perlahan membuka sesuatu di dalam dirinya. Pada suatu malam yang tenang, langit di atas hutan terlihat gelap tanpa bulan. Angin bergerak perlahan di antara pepohonan, membawa suara dedaunan yang bergesekan lembut. Saridin duduk di tempat yang sama seperti biasanya, memejamkan mata dan membiarkan pikirannya tenggelam dalam keheningan. Beberapa waktu kemudian, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar angin yang bergerak, bukan pula suara hewan malam. Ada kehadiran lain yang terasa sangat jelas. Bukan seperti bayangan samar yang sering ia rasakan sebelumnya. Kehadiran ini terasa kuat, tenang, dan penuh wibawa. Saridin membuka matanya perlahan. Di antara bayangan pohon yang gelap, tampak sosok seseorang berdiri tidak jauh dari tempatnya duduk. Lelaki itu mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya tenang, dan sorot matanya terasa dalam. Ia tidak tampak seperti orang desa yang biasa lewat di hutan itu. Saridin tidak terkejut, seolah kehadiran sosok itu sudah lama ia rasakan, bahkan sebelum ia benar-benar melihatnya. Beberapa saat mereka hanya saling memandang dalam diam. Hutan tetap sunyi. Seakan semua suara menahan diri untuk tidak mengganggu pertemuan itu. Kemudian lelaki itu melangkah mendekat. Langkahnya ringan, tetapi setiap gerakannya terasa memiliki ketenangan yang kuat. Ia berhenti beberapa langkah dari Saridin dan memandangnya dengan perhatian. Saridin tetap duduk di tempatnya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada keraguan. Lelaki itu akhirnya berbicara dengan suara yang tenang. Ia tidak bertanya siapa Saridin, seolah ia sudah mengetahui semuanya sejak awal. Ia hanya mengatakan bahwa jalan yang sedang ditempuh Saridin bukan jalan yang mudah. Jalan kesunyian yang dijalani Saridin adalah awal dari perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, keteguhan, dan pemahaman yang dalam. Saridin mendengarkan tanpa memotong kata-kata itu. Selama ini ia menjalani tirakat hanya karena dorongan dari dalam hatinya. Ia tidak benar-benar tahu kemana jalan itu akan membawanya. Namun kata-kata lelaki itu terasa seperti jawaban dari banyak pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia ucapkan. Lelaki itu kemudian duduk di atas akar pohon yang besar, tidak jauh dari Saridin. Malam semakin larut, tetapi mereka tetap berada di sana. Dalam percakapan yang sederhana, namun penuh makna, lelaki itu mulai menjelaskan bahwa perjalanan spiritual tidak hanya tentang kesunyian atau menahan diri dari dunia. Ia juga tentang memahami diri sendiri, tentang membersihkan hati dari kesombongan, tentang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kesadaran yang tulus. Saridin mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Namun, dari setiap kalimat yang diucapkan, Saridin merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bimbingan, arahan, seolah seseorang akhirnya datang untuk menunjukkan arah dari perjalanan yang selama ini ia jalani sendirian. Malam itu menjadi titik yang berbeda dalam hidup Saridin. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya pertama menyentuh ujung pepohonan, lelaki itu berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia berkata bahwa perjalanan Saridin masih sangat panjang. Tirakat yang ia jalani sekarang hanyalah permulaan. Masih ada ujian yang lebih berat. Masih ada pertemuan yang lebih dalam. Dan masih ada jalan panjang yang akan membentuk dirinya menjadi seseorang yang kelak dikenal banyak orang. Saridin berdiri dan memandang sosok itu berjalan menjauh di antara pepohonan. Beberapa saat kemudian, lelaki itu menghilang dari pandangan. Hutan kembali sunyi seperti semula. Namun, sejak malam itu, Saridin tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian dalam perjalanan spiritualnya. Pertemuan Saridin dengan lelaki misterius di dalam hutan menjadi titik yang tidak pernah ia lupakan. Sejak malam itu, jalan tirakat yang ia jalani terasa semakin jelas arahnya. Ia tidak lagi sekadar mengikuti dorongan batin tanpa tujuan. Kini ia memahami bahwa kesunyian yang ia jalani adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menata diri dan mendekatkan hati kepada Yang Maha Kuasa. Namun semakin dalam seseorang memasuki jalan spiritual, semakin besar pula ujian yang datang. Hari-hari Saridin masih diisi dengan kesunyian yang sama. Ia tetap datang ke hutan, tetap duduk di bawah pohon tua yang akarnya menjalar di tanah, dan tetap menahan diri dari berbagai kenyamanan yang biasa dinikmati manusia. Tetapi kini, ada sesuatu yang mulai berubah di sekitar dirinya. Suasana hutan terasa berbeda. Kadang angin yang biasanya bergerak lembut tiba-tiba berhenti tanpa alasan. Kadang suara serangga malam mendadak hilang,
meninggalkan kesunyian yang terasa lebih berat dari biasanya. Saridin mulai merasakan kehadiran yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Bukan sekadar bayangan samar, seperti yang sering ia rasakan dulu. Sekarang kehadiran itu terasa lebih jelas. Seolah ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik kegelapan pepohonan. Suatu malam, ketika langit tertutup awan dan cahaya bulan hampir tidak terlihat, Saridin duduk seperti biasa di bawah pohon besar itu. Ia memejamkan mata, menenangkan napasnya, dan membiarkan pikirannya tenggelam dalam zikir yang pelan. Tiba-tiba ia merasakan hembusan angin dingin yang berbeda dari biasanya. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Saridin membuka matanya perlahan. Di antara bayangan pepohonan, ada gerakan yang tidak biasa. Bayangan itu tidak menyerupai manusia, juga tidak seperti binatang yang biasa hidup di hutan. Gerakan itu seperti kabut yang bergerak pelan. Namun, Saridin tidak berdiri. Ia tidak berlari. Ia tetap duduk di tempatnya. Makhluk yang tidak terlihat oleh kebanyakan manusia itu tampaknya menyadari ketenangan Saridin. Gerakannya menjadi lebih cepat, berputar-putar di antara pepohonan seperti sedang mencoba mendekat. Udara semakin dingin. Daun-daun di tanah bergerak meskipun tidak ada angin yang jelas. Namun Saridin tetap tenang. Ia memejamkan matanya kembali, lalu melanjutkan zikir dengan suara yang sangat pelan. Suasana hutan berubah menjadi lebih tegang. Bayangan itu bergerak semakin dekat, seolah mencoba mengganggu konsentrasi Saridin. Tetapi setiap kali Saridin mengucapkan zikirnya dengan lebih dalam, gerakan bayangan itu justru seperti tertahan. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat menahan langkahnya. Beberapa saat kemudian, bayangan itu perlahan menjauh. Udara di hutan kembali terasa normal. Angin kembali bergerak, dan suara serangga malam kembali terdengar. Saridin membuka matanya. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. Ujian, perjalanan spiritual yang ia jalani mulai menarik perhatian makhluk-makhluk dari dunia yang tidak terlihat. Tidak semua dari mereka datang dengan niat baik. Ada yang sekadar ingin menguji, ada yang mencoba mengganggu, dan ada pula yang hanya ingin mengetahui sejauh mana keteguhan hati manusia yang berani masuk ke wilayah mereka. Namun, Saridin tidak merasa takut. Justru pengalaman itu membuatnya semakin memahami jalan yang sedang ia tempuh. Kesunyian bukan hanya tempat untuk menenangkan diri. Kesunyian juga tempat di mana seseorang diuji. Di desa, orang-orang masih melihat Saridin sebagai pemuda yang semakin sering menghilang ke hutan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu setiap malam. Mereka tidak tahu bahwa Saridin kini mulai berhadapan dengan gangguan dari makhluk yang tidak bisa mereka lihat. Namun, bagi Saridin, perjalanan itu baru saja dimulai, karena gangguan yang ia alami malam itu hanyalah tanda awal. Di waktu yang tidak lama lagi, ujian yang lebih besar akan datang. Ujian yang bukan sekadar gangguan dari kejauhan, tetapi pertemuan langsung dengan makhluk yang berani menantang kekuatan batin yang sedang tumbuh dalam diri Saridin. Malam-malam Saridin di hutan kini tidak lagi hanya diisi oleh kesunyian. Setelah gangguan pertama yang ia rasakan, suasana di tempat itu perlahan berubah. Kadang angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kadang suara dedaunan bergerak meskipun udara terasa diam. Seolah sesuatu di dalam hutan mulai menyadari kehadiran manusia yang tidak takut berada di wilayah mereka. Saridin sendiri tidak menghentikan tirakatnya. Ia tetap datang setiap malam, duduk di bawah pohon besar yang telah menjadi tempatnya berdiam. Akar pohon yang menjalar di tanah seolah menjadi kursi alami yang menemaninya selama berjam-jam. Di tempat itu, ia memejamkan mata, mengatur napas, dan tenggelam dalam zikir yang ia ulang dengan pelan. Semakin lama, ketenangan yang ia rasakan di dalam dirinya semakin kuat. Namun, justru ketenangan itulah yang tampaknya menarik perhatian makhluk lain. Suatu malam, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menutup cahaya bulan, membuat hutan terlihat hampir sepenuhnya hitam. Hanya suara serangga malam yang terdengar dari kejauhan. Saridin duduk seperti biasa. Beberapa saat kemudian, ia merasakan perubahan pada udara di sekitarnya. Hawa dingin datang tiba-tiba. Tidak seperti angin biasa yang bergerak perlahan, hawa dingin ini terasa seperti gelombang yang menyapu hutan. Daun-daun di tanah bergetar, dan suasana di sekitar pohon tempat Saridin duduk terasa lebih berat. Saridin membuka matanya. Di depan pohon itu, bayangan gelap mulai terbentuk di antara kegelapan hutan. Awalnya hanya seperti kabut yang berkumpul, namun perlahan bayangan itu menjadi lebih jelas, membentuk sosok yang tinggi dan besar. Wujudnya tidak sepenuhnya terlihat seperti manusia, tetapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa sesuatu
sedang berdiri di sana. Makhluk itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri, menatap Saridin dari kejauhan. Suasana menjadi sangat sunyi. Saridin tidak bangkit dari tempat duduknya. Ia hanya menatap kembali dengan wajah yang tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan. Beberapa saat kemudian, makhluk itu bergerak. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tetapi setiap gerakannya terasa seperti mengguncang udara di sekitar. Ia mendekat perlahan, seolah ingin melihat lebih jelas manusia yang berani duduk di tempat yang selama ini mereka anggap sebagai wilayah mereka. Udara menjadi semakin dingin. Namun, Saridin tetap duduk. Ia menutup matanya kembali, lalu mulai melafalkan zikir dengan suara yang pelan, tetapi mantap. Makhluk itu berhenti beberapa langkah dari tempatnya duduk, seolah ada batas yang tidak bisa ia lewati. Suasana menjadi tegang. Saridin tidak menghentikan zikirnya. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya terasa semakin kuat. Bukan keras, tetapi dalam, seperti aliran yang mengisi ruang kosong di sekelilingnya. Makhluk itu mulai bergerak gelisah. Bayangannya bergetar, seperti tertiup angin yang tidak terlihat. Beberapa kali ia mencoba melangkah lebih dekat, tetapi setiap kali Saridin melanjutkan zikirnya, langkah itu seperti tertahan. Akhirnya, makhluk itu mundur perlahan. Sosoknya mulai kembali menjadi bayangan kabut, lalu menghilang di antara pepohonan. Udara di hutan kembali berubah. Hawa dingin yang tadi terasa berat perlahan menghilang. Suara serangga malam kembali terdengar seperti biasa. Saridin membuka matanya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar gangguan biasa. Makhluk yang datang malam itu bukan hanya ingin mengganggu. Ia datang untuk menguji, dan dari pertemuan singkat itu, satu hal menjadi jelas. Makhluk-makhluk dari dunia gaib mulai menyadari bahwa manusia yang duduk sendirian di hutan itu bukan manusia biasa. Namun bagi Saridin, pertemuan itu bukan akhir dari ujian, justru itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena setelah malam itu, kabar tentang manusia yang tidak takut pada mereka mulai menyebar di dunia yang tidak terlihat, dan tidak semua makhluk akan memilih menjauh. Beberapa dari mereka justru akan datang untuk mencoba menantang keteguhan Saridin secara langsung. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit di atas hutan pati tertutup awan tebal yang membuat cahaya bulan tidak mampu menembus kegelapan. Udara terasa lembab dan berat, seolah hutan itu sedang menahan napas. Pada malam seperti itu, kebanyakan orang desa akan memilih tetap berada di dalam rumah. Namun Saridin tetap berjalan menuju hutan. Langkahnya pelan menyusuri jalan setapak yang sudah ia kenal dengan baik. Tanah yang lembab terasa dingin di bawah kakinya. Angin hampir tidak bergerak. Hanya suara ranting patah sesekali yang terdengar di antara pepohonan. Saridin tiba di pohon besar, tempat ia biasa menjalani tirakat. Ia duduk di atas akar pohon yang menjalar di tanah, menutup mata, lalu mulai menenangkan napasnya. Seperti malam-malam sebelumnya, ia tenggelam dalam zikir yang pelan dan teratur. Namun, malam itu terasa berbeda. Belum lama ia memulai tirakatnya, Saridin sudah merasakan perubahan pada udara di sekelilingnya. Hawa dingin datang perlahan, tetapi kali ini terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Daun-daun di tanah bergerak tanpa angin. Kesunyian hutan berubah menjadi sesuatu yang lebih berat. Saridin membuka matanya. Kegelapan di antara pepohonan tampak lebih pekat dari biasanya. Bayangan-bayangan bergerak pelan di sana. Tidak hanya satu, beberapa sosok mulai terbentuk di antara kegelapan. Wujud mereka tidak jelas, tetapi cukup terlihat untuk menunjukkan bahwa sesuatu sedang berkumpul di sekitar tempat Saridin duduk. Seolah malam itu lebih banyak mata yang memperhatikannya dari berbagai arah. Saridin tidak bangkit. Ia hanya menatap ke depan dengan tenang. Namun tekanan di udara semakin terasa, seperti ada kekuatan yang mencoba menekan pikirannya, mencoba mengganggu ketenangan yang selama ini ia jaga. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Tidak jelas dari mana asalnya. Kadang terdengar seperti suara yang memanggil namanya. Kadang seperti tawa yang jauh di dalam kegelapan. Saridin menutup matanya kembali. Ia mencoba menguatkan pikirannya. Namun gangguan malam itu tidak berhenti. Bayangan-bayangan mulai bergerak lebih dekat. Udara semakin dingin. Bahkan tanah di bawahnya terasa bergetar halus, seperti sesuatu sedang bergerak mengelilinginya. Untuk pertama kalinya sejak ia menjalani tirakat di hutan itu, Saridin merasakan tekanan yang sangat kuat. Pikirannya sempat goyah, tubuhnya terasa lelah. Zikir yang ia ucapkan mulai terdengar lebih pelan. Bayangan-bayangan itu seolah menyadari kelemahan yang muncul sesaat. Gerakan mereka menjadi lebih cepat, semakin dekat,
semakin menekan. Hutan terasa seperti ruang yang semakin sempit. Namun di tengah tekanan itu, Saridin mengingat kota-kota lelaki yang pernah menemuinya. Perjalanan spiritual tidak hanya tentang kesunyian. Ia juga tentang keteguhan hati. Saridin menarik napas panjang. Ia memusatkan seluruh kesadarannya. Kemudian, ia mulai melafalkan zikir kembali. Kali ini, dengan lebih mantap. Tidak keras, tetapi jelas. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya terasa seperti menembus kegelapan. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak gelisah. Beberapa mundur sedikit, beberapa masih bertahan, tetapi gerakannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Saridin terus melanjutkan zikirnya. Semakin lama, suasana di sekitar pohon itu mulai berubah. Tekanan yang tadi terasa menyesakan, perlahan melemah. Hawa dingin yang berat mulai berkurang. Satu persatu bayangan itu mundur. Mereka kembali menjadi kabut tipis yang menghilang di antara pepohonan. Hutan kembali sunyi. Saridin membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi pikirannya justru terasa lebih tenang dari sebelumnya. Malam itu adalah ujian paling berat yang pernah ia hadapi sejak memulai tirakat, dan ia berhasil melewatinya. Namun Saridin juga memahami satu hal. Jika ujian seperti itu sudah datang sekarang, berarti perjalanan yang ia jalani telah mencapai tahap yang lebih dalam. Dan di tahap berikutnya, ujian yang datang mungkin tidak hanya berupa gangguan, tetapi pertemuan yang akan mengubah hubungannya dengan dunia yang selama ini berusaha mengujinya. Fajar datang perlahan setelah malam panjang yang melelahkan. Cahaya matahari menembus celah pepohonan hutan pati, memantulkan warna keemasan di atas tanah yang masih lembab. Setelah ujian berat yang ia alami malam sebelumnya, Saridin tetap duduk di bawah pohon tua itu beberapa saat, menenangkan napas dan menguatkan hatinya. Tubuhnya terasa lelah, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Keteguhan yang semalam hampir runtuh, kini justru terasa semakin kuat. Seolah setelah melewati tekanan yang begitu berat, batinnya menjadi lebih tenang dan lebih kokoh. Saridin akhirnya berdiri dan berjalan keluar dari hutan menuju desa. Hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya bagi orang desa. Para petani kembali ke sawah. Anak-anak berlarian di pematang, dan kehidupan terus bergerak mengikuti kebiasaan lama. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di hutan pada malam sebelumnya. Bagi mereka, Saridin hanyalah pemuda yang semakin sering menyendiri. Namun bagi dunia yang tidak terlihat, sesuatu telah berubah. Malam berikutnya Saridin kembali ke hutan. Langkahnya tetap tenang. Ia kembali duduk di bawah pohon besar yang telah menjadi saksi tirakatnya selama ini. Hutan tampak lebih sunyi dari biasanya, tetapi tidak lagi terasa menekan seperti malam sebelumnya. Saridin memejamkan mata dan memulai zikirnya. Beberapa waktu kemudian, ia kembali merasakan kehadiran sesuatu di sekitar tempat itu. Namun kali ini suasananya berbeda. Udara memang masih terasa dingin, tetapi tidak ada tekanan yang mencekam seperti malam sebelumnya. Bayangan-bayangan tetap muncul di antara pepohonan, tetapi gerakannya tidak lagi agresif. Beberapa sosok samar berdiri di kejauhan. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya memperhatikan. Saridin tetap melanjutkan zikirnya tanpa mengubah sikapnya. Ia tidak mencoba mengusir mereka, dan juga tidak berusaha memanggil mereka. Ia hanya menjaga ketenangan yang sudah ia bangun dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, salah satu bayangan bergerak. Sosok itu melangkah lebih dekat, tetapi berhenti cukup jauh dari tempat Saridin duduk. Wujudnya masih samar, seperti kabut yang memiliki bentuk. Namun sikapnya tidak lagi seperti makhluk yang ingin menantang. Gerakannya justru terasa lebih hati-hati. Seolah ada batas yang tidak ingin ia langgar. Saridin membuka matanya perlahan. Ia memandang ke arah bayangan itu dengan wajah yang tetap tenang. Tidak ada permusuhan, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang sama seperti ketika ia duduk sendirian di hutan. Beberapa saat mereka saling diam, lalu bayangan itu menunduk sedikit, sebelum mundur perlahan ke arah pepohonan. Gerakan itu sangat singkat, namun bagi Saridin, maknanya sangat jelas. Makhluk-makhluk yang selama ini datang untuk menguji, mulai memahami sesuatu. Mereka menyadari bahwa manusia yang duduk di bawah pohon itu tidak datang untuk mengusik dunia mereka. Ia juga tidak datang untuk menunjukkan kekuatan. Ia hanya datang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kekuatan batin yang lahir dari niat itu bukan sesuatu yang mudah diganggu. Sejak malam itu, gangguan yang datang kepada Saridin semakin berkurang. Kadang ia masih merasakan kehadiran makhluk dari dunia gaib di sekitar tempatnya bertirakat. Namun mereka tidak lagi datang dengan sikap menantang. Mereka hanya berada di kejauhan,
seolah menjaga jarak yang tidak terlihat. Cerita tentang perubahan itu perlahan menyebar di dunia yang tidak dapat dilihat manusia. Bahwa ada seorang manusia yang menjalani tirakat dengan keteguhan yang tidak biasa. Seorang manusia yang tidak berusaha menaklukkan makhluk gaib, tetapi justru membuat mereka memilih untuk menghormati jarak. Saridin sendiri tidak pernah menyadari sepenuhnya bagaimana kabar itu menyebar. Ia hanya terus menjalani tirakatnya dengan tenang. Namun, perjalanan itu perlahan mulai membentuk sesuatu yang lebih besar. Karena ketika makhluk gaib mulai menghormati keteguhan batin seseorang, dunia manusia pun perlahan akan mulai mendengar kisahnya. Dan dari situlah nama Saridin suatu hari nanti akan dikenal dengan sebutan baru. Sebuah nama yang kelak membuat banyak orang mengenangnya sebagai sosok yang dihormati bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh dunia yang tidak terlihat. Waktu berjalan tanpa terasa. Musim terus berganti di Tanah Pati, dan kehidupan desa tetap bergerak seperti biasanya. Namun perlahan, perubahan dalam diri Saridin mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ia masih pemuda yang sederhana, masih berjalan dengan langkah tenang, dan masih sering menyendiri. Tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang kini terasa berbeda. Ketenangan yang ia miliki tidak lagi hanya dirasakan di dalam hutan. Orang-orang desa mulai merasakannya ketika Saridin berada di dekat mereka. Beberapa orang yang awalnya hanya menganggap Saridin aneh, kini mulai melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Ketika mereka berbicara dengannya, Saridin selalu menjawab dengan kata-kata yang sederhana, namun terasa menenangkan. Ia tidak pernah menunjukkan kesombongan, tidak pula berusaha menceritakan apa yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Namun aura ketenangan itu tidak bisa disembunyikan. Suatu hari, seorang petani datang kepadanya dengan wajah cemas. Sawah yang ia garap sering mengalami gangguan aneh pada malam hari. Tanaman padi yang sudah hampir panen tiba-tiba rusak tanpa sebab yang jelas. Banyak orang desa mulai menghubungkannya dengan gangguan makhluk gaib yang sering disebut dalam cerita lama. Petani itu meminta Saridin untuk datang melihat sawahnya. Saridin tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan bersama petani itu menuju sawah yang dimaksud. Angin sore bergerak lembut di atas hamparan padi yang hampir menguning. Saridin berdiri beberapa saat di tengah pematang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengucapkan beberapa doa dengan suara pelan. Tidak ada gerakan aneh, tidak ada ritual yang rumit. Namun setelah malam itu, gangguan di sawah tersebut tidak pernah terjadi lagi. Cerita kecil seperti itu mulai menyebar dari satu orang ke orang lain. Awalnya hanya dibicarakan di antara para petani, namun lama-kelamaan semakin banyak orang yang datang kepada Saridin meminta doa atau nasihat ketika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat mereka jelaskan. Saridin tidak pernah menolak, namun ia juga tidak pernah mengaku memiliki kekuatan. Setiap kali seseorang datang meminta bantuan, ia selalu mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan. Ia hanya berusaha berdoa dan berharap yang terbaik bagi orang yang datang kepadanya. Sikap itu justru membuat orang-orang semakin menghormatinya. Di desa-desa sekitar, kabar tentang pemuda bernama Saridin mulai terdengar. Banyak yang mengatakan bahwa ia memiliki ketenangan batin yang luar biasa. Ada juga yang bercerita bahwa makhluk gaib tidak berani mengganggunya. Cerita-cerita itu perlahan berkembang. Nama Saridin mulai disebut dengan cara yang berbeda. Beberapa orang yang datang dari luar desa memanggilnya dengan sebutan yang lebih hormat. Mereka mulai menyebutnya sebagai seorang syekh, dan karena tubuh Saridin yang tinggi dan kurus, sebutan itu kemudian melekat menjadi satu nama yang semakin sering terdengar di berbagai tempat. Syekh Jangkung. Saridin sendiri tidak pernah meminta sebutan itu. Ia tetap hidup sederhana seperti sebelumnya. Ia masih membantu orang tua di desa, masih berjalan di sawah, dan masih menjalani waktu-waktu sunyinya dengan tirakat yang tidak pernah ia tinggalkan. Namun nama itu terus menyebar. Dari desa ke desa, dari cerita ke cerita, orang-orang mulai datang bukan hanya untuk meminta doa, tetapi juga untuk melihat sendiri sosok yang mereka dengar dalam banyak kisah. Bagi Saridin, semua itu bukan tujuan dari perjalanan yang ia jalani. Ia hanya berusaha menjaga hati agar tetap rendah dan tidak terikat oleh pujian manusia. Namun sejarah sering berjalan dengan caranya sendiri. Dan nama Syekh Jangkung yang mulai dikenal orang itu hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Karena perjalanan hidupnya belum selesai. Masih ada banyak peristiwa yang akan membuat namanya semakin dikenal. Bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh dunia
yang sejak lama telah memperhatikannya dari balik bayangan yang tidak terlihat. Nama Syekh Jangkung kini mulai terdengar di banyak tempat di Tanah Pati dan desa-desa di sekitarnya. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentang Saridin, kini mulai menyaksikan sendiri ketenangan dan kebijaksanaan yang ada dalam dirinya. Ia tetap hidup sederhana seperti dulu. Tidak ada pakaian mewah, tidak ada pengikut yang selalu mengiringi langkahnya. Namun, kisah tentang dirinya terus berkembang. Semakin banyak orang datang untuk meminta nasihat, meminta doa, atau sekadar ingin melihat sosok yang disebat-sebut memiliki keteguhan batin yang luar biasa. Syekh Jangkung selalu menyambut mereka dengan sikap yang sama. Tenang, sederhana, tanpa menunjukkan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang istimewa. Tetapi cerita tentang dirinya tidak hanya berkembang di dunia manusia, di tempat-tempat yang sunyi, di hutan yang jarang dilewati orang, dan di wilayah-wilayah yang sering dianggap angker oleh masyarakat. Nama Syekh Jangkung mulai dikenal dengan cara yang berbeda. Makhluk-makhluk dari dunia gaib mulai mendengar tentang manusia yang menjalani tirakat tanpa rasa takut. Seorang manusia yang tidak datang untuk menantang mereka, tetapi juga tidak bisa mereka ganggu dengan mudah. Cerita itu menyebar perlahan. Beberapa makhluk gaib mencoba mendekat dari kejauhan, sekadar ingin memastikan apakah cerita itu benar. Namun, setiap kali mereka mencoba mengganggu, mereka merasakan sesuatu yang tidak mereka temui pada manusia lain. Ketenangan yang kuat, seolah ada cahaya yang tidak terlihat melindungi dirinya. Salah satu kisah yang kemudian banyak diceritakan orang terjadi pada suatu malam di pinggir desa. Beberapa warga mendengar suara aneh di sekitar ladang mereka. Hewan ternak tiba-tiba gelisah, dan suasana malam terasa tidak biasa. Orang-orang desa yang merasa khawatir akhirnya mendatangi Syekh Jangkung. Ia mendengarkan cerita mereka dengan tenang. Tidak ada ekspresi panik di wajahnya. Ia hanya berdiri, lalu berjalan menuju ladang yang dimaksud bersama beberapa orang desa. Malam itu langit gelap, dan angin bertiup perlahan. Syekh Jangkung berdiri di tengah ladang dan memejamkan mata beberapa saat. Ia kemudian mengucapkan doa dengan suara pelan. Beberapa orang yang berdiri di belakangnya merasa udara di sekitar mereka berubah. Angin yang tadi terasa dingin perlahan menjadi lebih hangat. Suasana yang sebelumnya menekan perlahan menjadi tenang. Tidak lama kemudian, suara-suara aneh yang tadi terdengar di sekitar ladang menghilang. Hewan ternak yang sebelumnya gelisah kembali diam. Orang-orang desa saling memandang dengan rasa takjub. Bagi mereka, apa yang dilakukan Syekh Jangkung tampak sederhana. Ia tidak menggunakan benda apapun, tidak ada mantra yang diucapkan keras. Ia hanya berdoa dengan tenang. Namun, hasilnya sangat nyata. Sejak kejadian itu, semakin banyak cerita yang beredar tentang dirinya. Banyak orang mengatakan bahwa makhluk gaib tidak berani mengganggunya. Bahkan, beberapa cerita menyebut bahwa makhluk-makhluk itu justru memilih menjauh ketika ia datang. Nama Syekh Jangkung semakin dikenal, namun ia sendiri tidak pernah berubah. Ia tetap menjalani kehidupan sederhana, tetap menjaga tirakatnya, dan tetap mengingatkan orang-orang yang datang kepadanya bahwa segala kekuatan hanya milik Tuhan. Kesaktian yang orang-orang bicarakan bukan sesuatu yang ia banggakan. Bagi Syekh Jangkung, yang paling penting adalah menjaga hati agar tetap bersih dan tidak terikat oleh pujian manusia. Namun cerita tentang dirinya terus menyebar ke berbagai tempat, dan semakin jauh cerita itu berjalan, semakin banyak pula orang yang penasaran. Siapakah sebenarnya Syekh Jangkung? Bagaimana seorang lelaki sederhana dari desa bisa memiliki keteguhan batin yang membuat dunia gaib memilih menjaga jarak? Pertanyaan itu terus bergaung di banyak tempat, dan perjalanan hidup Syekh Jangkung belum selesai. Masih ada peristiwa-peristiwa lain yang akan semakin memperjelas mengapa namanya kelak dikenang sebagai sosok yang tidak hanya dihormati manusia, tetapi juga ditakuti oleh makhluk dari dunia yang tidak terlihat. Nama Syekh Jangkung semakin sering terdengar di berbagai desa di Tanah Pati. Orang-orang datang dari tempat yang jauh untuk menemui dirinya. Ada yang ingin meminta doa, ada yang berharap mendapatkan petunjuk hidup, dan ada pula yang hanya ingin melihat sendiri sosok yang sering diceritakan memiliki keteguhan batin yang luar biasa. Namun, mereka yang datang sering terkejut. Syekh Jangkung tidak pernah menampilkan diri seperti seorang tokoh yang ingin dihormati. Ia tidak duduk di tempat khusus atau memisahkan dirinya dari orang-orang yang datang. Ia sering terlihat bekerja seperti orang desa lainnya, membantu di sawah, atau berjalan di jalan tanah dengan pakaian sederhana. Sikap itu membuat banyak orang merasa dekat dengannya.
Ketika seseorang datang meminta nasihat, Syekh Jangkung tidak pernah langsung menjawab dengan kata-kata panjang. Ia sering hanya mendengarkan lebih dulu. Kadang ia bahkan hanya tersenyum sebelum memberikan jawaban yang sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat kata-katanya terasa dalam. Ada seorang pemuda yang pernah datang kepadanya dengan wajah penuh kebingungan. Ia ingin belajar ilmu spiritual agar bisa memiliki kekuatan, seperti yang sering ia dengar dari cerita orang-orang. Pemuda itu bertanya, bagaimana cara mendapatkan kesaktian? Syekh Jangkung memandangnya dengan tenang. Ia tidak menjelaskan tentang tirakat berat yang pernah ia jalani. Ia juga tidak menceritakan penggaleman-penggaleman spiritual yang telah ia alami di hutan. Ia hanya berkata bahwa seseorang seharusnya belajar terlebih dahulu untuk mengenal dirinya sendiri. Menurutnya, kekuatan yang paling sulit dikuasai bukanlah kekuatan untuk menaklukkan makhluk gaib. Kekuatan yang paling sulit adalah kemampuan untuk menaklukkan keinginan dan kesombongan dalam diri manusia. Pemuda itu terdiam mendengar jawaban tersebut. Banyak orang yang datang kepada Syekh Jangkung dengan harapan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Namun yang mereka terima justru pelajaran tentang kesederhanaan, kesabaran, dan kejujuran dalam menjalani kehidupan. Cara mengajarnya sering terasa tidak biasa. Kadang ia menjawab pertanyaan dengan cerita pendek yang tampak sederhana. Kadang ia justru meminta orang yang datang untuk membantu pekerjaan sehari-hari di desa sebelum kembali berbicara tentang apa yang mereka cari. Bagi sebagian orang, cara itu terasa aneh. Namun bagi mereka yang benar-benar memperhatikan, setiap tindakan Syekh Jangkung selalu memiliki makna. Ia tidak ingin orang-orang hanya mengejar kekuatan. Ia ingin mereka memahami tujuan hidup yang lebih dalam. Seiring waktu, semakin banyak orang yang datang bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk belajar tentang kehidupan. Mereka melihat bahwa ketenangan yang dimiliki Syekh Jangkung bukan berasal dari kekuatan gaib yang menakjubkan. Ketenangan itu lahir dari hati yang bersih dan pikiran yang tidak terikat oleh ambisi dunia. Sementara itu, cerita tentang dirinya terus menyebar. Di beberapa tempat, orang mulai menyebutnya sebagai guru spiritual yang berbeda dari yang lain. Ia tidak membangun pengikut, tidak pula mengumpulkan murid dalam jumlah besar. Namun kata-katanya tetap diingat oleh orang-orang yang pernah menemuinya. Bagi mereka, Syekh Jangkung bukan hanya seorang yang memiliki kesaktian. Ia adalah seseorang yang mengajarkan bahwa kekuatan batin sejati tidak lahir dari keinginan untuk dipuji atau ditakuti. Ia lahir dari ketulusan hati dan kedekatan dengan Tuhan. Namun perjalanan hidup Syekh Jangkung masih terus berjalan. Kisah tentang dirinya belum berhenti di sana, karena warisan yang ia tinggalkan tidak hanya berupa cerita tentang kesaktian. Warisan itu adalah pemahaman bahwa perjalanan spiritual manusia tidak pernah benar-benar berakhir. Dan dari perjalanan itulah, nama Syekh Jangkung akan terus dikenang oleh banyak orang di masa yang akan datang. Waktu terus bergerak di tanah. Pati, sawah-sawah yang dulu hijau, telah berkali-kali berubah menjadi kuning dan kembali ditanami. Musim datang dan pergi, tetapi nama Syekh Jangkung tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Ia masih menjalani kehidupan sederhana seperti sebelumnya, jauh dari kemegahan atau keinginan untuk dikenal luas. Bagi sebagian orang yang pernah menemuinya, Syekh Jangkung bukan hanya sosok yang memiliki keteguhan batin. Ia adalah seseorang yang menunjukkan bahwa kehidupan spiritual tidak selalu harus terlihat luar biasa di mata manusia. Ia tetap berjalan di jalan tanah desa. Ia tetap berbicara dengan orang-orang biasa. Ia tetap hidup seperti bagian dari masyarakat yang sederhana. Namun justru dari kesederhanaan itu, banyak orang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kehadirannya membawa ketenangan. Kata-katanya sering meninggalkan pemahaman baru bagi mereka yang mendengarnya. Dan sikap hidupnya menjadi contoh bahwa kekuatan batin tidak perlu dipamerkan. Cerita tentang Syekh Jangkung terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang menceritakan tentang tirakat berat yang pernah ia jalani di hutan. Ada pula yang bercerita tentang bagaimana makhluk gaib tidak berani mengganggunya. Namun bagi orang-orang yang benar-benar mengenalnya, hal yang paling mereka ingat bukanlah cerita tentang kesaktian. Yang mereka ingat adalah cara Syekh Jangkung menjalani hidupnya. Ia selalu mengingatkan bahwa manusia tidak seharusnya mengejar kekuatan hanya untuk membanggakan diri. Baginya, kekuatan yang sejati adalah kemampuan untuk menjaga hati agar tetap rendah dan tidak dikuasai oleh kesombongan. Nasihat-nasihat seperti itu terus hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Beberapa dari mereka kemudian menceritakan kembali pengalaman itu kepada anak-anak mereka. Cerita itu
terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seiring waktu, kisah tentang Saridin semakin dikenal dengan nama Syekh Jangkung. Banyak orang yang datang ke Tanah Pati hanya untuk mendengar cerita tentang dirinya. Ada yang mencari tempat-tempat yang dahulu sering ia datangi. Ada pula yang mencoba memahami bagaimana seorang manusia sederhana bisa memiliki keteguhan batin yang begitu kuat. Namun tidak semua orang benar-benar memahami perjalanan yang pernah ia jalani, kesunyian hutan, tirakat panjang yang penuh kesabaran, ujian dari makhluk yang tidak terlihat. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya. Perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi dijalani dengan ketulusan yang tidak pernah berubah. Kini nama Syekh Jangkung tidak hanya hidup dalam cerita tentang masa lalu. Ia juga menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa jalan spiritual selalu dimulai dari dalam diri manusia sendiri. Dari kesadaran untuk memperbaiki hati, dari keberanian untuk menghadapi ujian hidup, dan dari ketulusan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa mengharapkan pujian manusia. Cerita tentang dirinya mungkin akan terus berubah seiring waktu. Setiap orang mungkin memiliki cara yang berbeda dalam menceritakan kisahnya. Namun, satu hal tetap sama, bahwa di tanah Jawa pernah hidup seorang lelaki sederhana bernama Saridin, yang dikenal orang sebagai Syekh Jangkung, seorang manusia yang memilih jalan kesunyian untuk menemukan kekuatan batin yang sejati. Dan meskipun waktu terus berjalan, kisah tentang dirinya tidak pernah benar-benar berakhir, karena warisan yang ia tinggalkan bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Warisan itu adalah pemahaman bahwa perjalanan manusia menuju kedalaman batin akan selalu berlanjut, selama masih ada orang yang mencari makna di balik kehidupan yang mereka jalani.